Terima kasih Om Trian udah di remind. Silakan Ustaz. Oke, ya nih. Ba'da an nastannya, setelah kita menunggu al-hin, al-an, nahnu sanabda ta'allumina al-lughah al-arabiyyah insyaallah. Wa mohon maaf Pak, min share screen ya, bisa diakseskan. Betul Ustaz. Oh. Oh ya Allah, syukran. Oke. بالأمس يوم الاثنين kemarin hari Senin تكلمنا الخلاص kita berbicara an anil usrah anil usrah tentang family tentang keluarga. حينما شفنا الصفحة al-aisar, ketika kita lihat as-safhah, halaman al-aisar yang paling kiri atau yang kiri, al-aisar. Jadi nanti ada al-aisar, ada al-aiman. Yamin, yasar atau pernah dengar kan? Yamin sebelah kanan, yasar sebelah kiri. Tapi kalau eh, lembar sebelah kiri, as-safhah al-aisar, kira-kira gitu. حينما شفنا الصفحة الأيسر هذا تكلمنا عن الأسرة. Kita sudah membahas terkait keluarga bagian pertama. Lian hada al-hiwar al-awwal. Karena ini conversation yang pertama. Mayoritas pembahasan di Arabiyah Bayna Yadaik itu anil hiwarat. Jadi di Al-Arabiyah Bayna Yadaik di buku ini mayoritas akan anil atau tentang pembicaraan-pembicaraan. Nanti dari situ mungkin bisa dikembangkan, akan kita kembangkan juga termasuk secara amiyahnya, secara keseharian baik di tempat masing-masing, di Oman ataupun di Qatar atau lain sebagainya, termasuk amiyah-amiyahnya insya Allah, termasuk nanti penyusunan kalimat. Kemarin sudah kita coba penyusunan kalimat walaupun sedikit-sedikit, contohnya di hada walidi, siapa namanya? Wahua apa? Kemarin sudah kelas. Ustaz, banyak Wah, kan ada juga yang kerabat, apa, keluarga yang kerabat itu. Oh, iya. ya korobat. Korobat bahasa Arab. Kerabat. Ya, kerabat. Ya, itu kemarin kita bahas. Nah, ini masih ada vocabulariesnya atau apanya mufrodat. Kalau bahasa Arab mufrodat, vocabulariesnya ada masih kerabat. Ya, di Arab adalah ini kisarannya atau lingkupnya abun, ummun, walid, walidah, ibnun atau ibnah, bintun, jad, ama akh, ama am. Nah, ini akan kita bahas juga di pembahasan selanjutnya insya Allah. Adunno wadih, bil amsi wadih. Yang kemarin saya pikir sudah jelas. Alhin, nahna sanadkhul, kita akan masuk ke al-hiwar al-thani. Wal-hiwar al-thani, hada qabla an nadrusa, sebelum kita mempelajarinya, qabla an nadrusa, sebelum kita mempelajari al-hiwar ats-tsani, al-hiwar ats-tsani yatakallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percakapan yang kedua, yatakallam tuh harusnya berbicara tapi bisa juga berarti membahas. Al-hiwar ats-tsani yatakallam an Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membahas tentang keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti, oke? Dan ini yang nggak complicated, insya Allah sudah itu sudah paham ketika apa jika mengikuti pertemuan yang pertama kemarin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon di mute atau di silent, bisa diikuti di secara offline masing-masing. Bismillah.
Hal hadhihi syajarah? Hal hadhihi syajarah? Jawabannya, na'am. Hadhihi usratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah. Bentar, kita ulangi. Hal hadhihi syajarah? Hal apakah hadhihi ini syajarah? Syajarah kalau di vocab ini berarti pohon. Tapi syajarah itu bisa jadi sejarah atau apa namanya keturunan, sejarah keturunan seperti itu. Hadihi syajarah hadihi usratul Rasul. Ini usrah keluarga Ar-Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu. Hada waliduhu Abdullah. Ini Pak, Abdullah. Wahadihi walidatuhu Aminah. Abdullah ayahnya, ini ayahnya Abdullah dan ini ibunya Aminah. Oke. Wahada ammuhu Al-Abbas. Alnya dibaca. Kalau ada alif lam kayak gini, alnya dibaca. Wahada ammuhu Al-Abbas. Ammuhu. Ma makna ammuhu? Apa arti ammuhu? Am. Apa ini, Pak? Am sebelah kanan Paham? ini paman. Good. Hu berarti dia ya pamannya Rasul namanya Al-Abbas. Wahada ammuhu Hamzah. Wahada ammuhu Hamzah. Dan ini pamannya Hamzah. Jadi ada dua. Ada apa di sini udah dua kali. Ada dua paman ceritanya. Tambah lagi, kata Umar, wahada ammuhu Abu Talib. Wahada ammuhu Abu Talib. Dan ini pamannya lagi Abu Talib atau omnya ya. Wahadihi ammatuhu Safiyah. Wahadihi ammatuhu Safiyah. Dan ini ammatuhu bibinya. Am paman ammah bibi. Ini bibinya namanya Safiyah. Jadi om apa atau adik kakaknya bapaknya Rasul atau Abdullah itu ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat berlima ceritanya sama dia. Sama bapaknya Rasul maksudnya. Terus kata Umar, ini bacanya Umar. Wahada ibnuhu Al-Qasim. Ibnun. Dan ini anaknya Al-Qasim. Kata Uthman, wahada ibnuhu Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim. Wahadihi ibnatuhu Fatimah. Berarti pakai yang ini, Pak. Ibnatun. Ibnatuhu Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Yang kita tahu. Wahadihi ibnatuhu Ruqayyah. Wahadihi ibnatuhu Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Jadi ini anak laki-lakinya Rasul ada tiga. Satu, dua, tiga. Al-Qasim, Abdullah sama Ibrahim. Terus anak perempuan Rasul ada empat. Fatimah, Ruqayyah, Zainab sama Ummu Kulthum. Nah, ini berbicara tentang syajarahnya Rasul atau usrahnya Rasul. Tapi ini dia nggak membahas istrinya dan lain sebagainya. Cuman ayah, ibunya, pamannya, kakeknya, dan anak-anaknya. Oke. Di sini maksudnya apa? Kita mempelajari itu
secara syajarah itu berarti pohon, tapi banyak juga ulama bahasa atau ilmuwan bahasa Arab khususnya yang mengatakan saduran apa kata sejarah itu berasal dari syajarah, yaitu pohon yang ada ranting-rantingnya seperti itu. Syajarah. Nah, di sini kita juga membahas juga masih tentang keluarga. Ini masuk semua. Lalu ditambahkan seperti ini, mohon maaf, walidun, artinya ayahku, berarti ayahnya. Hunya ini ke siapa? Ke Rasul. Ayahnya Rasul, kata ganti orang ketiga. Walidatuhu, tetap masih ke Rasul. Hu, semua. Kok bisa hu? Ya karena Rasul laki-laki. Kata ganti kepemilikan orang ketiga itu hu. Kan kalau dia laki-laki, hua. Dia perempuan, hia. Tapi kalau buku apa pamannya dia laki-laki, ammuhu. Nah, kata ganti kepemilikan orang ketiga. Gampang yang pertama ini masih itu karena ini mungkin kita hanya Kalau yang mempraktekkan kemarin itu baca. walidi sama walidati ya Ustadz ya. Yes, walidi sama walidati. Betul. Kalau walidi walidati artinya apa Ustadz? Walidi walidati sama kayak ini Pak. Di halaman yang kanan ini sama kayak abi sama umi, Oh, ayah oke. dan ibu. Ayah Tapi ibu ya. Oke. ah, ah. Kalau di Indonesia kita sering apa tahunya apa ayah ibu tuh abi umi. Ya, Kalau di ini Arab, ditambahkan dengan kata orang ketiga ya. ya kata orang ketiga, kata kata orang ketiga walidatuhu, waliduhu. Sebetulnya ya biar nggak dia nulis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panjang-panjang mungkin. Jadi gitu aja. Itu Kira-kira bacanya bukan Ustaz, bacanya walidi bukan walidun Ustaz ya. yang mana nih Pak? Yang ini? Yang ya ayah ibu. Jadi Ya, sebelah kanan, walidun gimana? yang sebelah kanan apa Ustaz? Oh yang ini? Yang selain dari abu sama umi itu. Oh ya, ini kan abun, umun, walidun, walidatun. Ini kata aslinya. Kata Oke, aslinya tuh berakhiran un kan. Nah, nanti ketika ada padanan setelahnya, tambahan seperti hu di sini otomatis apa ini kita nyebutnya tanwin, double ini, walidun ini akan hilang jadi tunggal, walidu hu gitu Pak. Kira-kira walidu. gitu. Bukan Walidu, walidu, bukan walidun hu. Ah, ah. waliduhu ya. Waliduhu, walidi, walidatuhu, walidati. Kira-kira seperti itu. Terus Walidat. yang ini pun ada semacam itu apa namanya nanti ini kalau bisa lihat ini Osman yang ini hadihi ibnatuhu. Dia nggak menggunakan bintuhu tapi ibnatuhu. Artinya yang ini kira-kira gini kan ibnatu kita balik ibnatu ibnatun kata aslinya kayak gini ibna ibnatun ibnatun seperti ini aja ibnatun kata aslinya jadi ibnatuhu artinya anak perempuan ibnun anak laki-laki bisa ibnatun bisa bintun oke halfi soal adunnu wadih Bisa kita coba tambah dulu satu Ustaz. Di gimana sebelah Pak kanan Yus bisa ditambahin nggak untuk apa kalau suami istri itu apa ya bahasa Arabnya Ustaz? oh oke Eh, bapak ada yang tahu bahasa Arabnya suami bahasa Zauji. Arabnya suami zaujun kita tambahin zaujun. Kalau perempuannya berarti tinggal ditambahin tak marbut aja ya Pak. Zau jatun. Gini bacanya. Kayak gini tulisannya Mas. Zau jatun. Ini suami strip istri.
Misalnya, man hadhihi, hadhihi istri saya. Berarti bahasa Arabnya apa, Pak? Man hadhihi, siapa ini? Ini Zaujati. istri saya. Hadhihi Zaujati. zau zaujati. Hadhihi zaujati. Wahua baru dibalik tadi. Wahua muallimah misalnya. Wahua wahua wahia muallimah. Wahia rabbatul bait misalnya. Tapi ini suami istri. Oke, visual tani ada soal lagi? Ustaz, Ibnatun tadi anak perempuan berarti. Oh, Ya, yang anak laki-laki cuma satu, ibnun, ibnatun, bintun, ini semuanya anak perempuan, Pak. Dua ini. kenapa tadi pakai Ibnatun itu atau hanya istilah yang berbeda aja? Ini cuman istilah aja sih. Mungkin mereka menggunakan itu. Nggak jadi masalah ketika mereka bintuhu, nggak jadi masalah. Tapi ini pengen ibnun, ibnatun biar seakan-akan mirip aja, Pak. Mungkin kalimatnya. Antara ibnuhu sama ibnatuhu. Cuman biar seakan-akan katanya tuh mirip gitu. Cuman beda tak marbutonya aja. Paling kayak gitu aja. Tapi secara harfiah nggak ada masalah apa-apa. Kira-kira gitu. Siap, siap, siap. Siap, Pak Trian. Oke, coba kita baca yang lembar sebelah kiri. Eh, apa? Kita yang biru saya, yang orange bapak-bapak. Tapi setelah itu mungkin akan ada dua partisipan biru dan orange dari bapak-bapak. Yang orange, yang biru akan saya baca. Yang orange saya mohon Mas Yato bisa dibaca tektokan jadi sama saya. Ya, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hal hadhihi syajarah Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Terus Hadza waliduhu Abdullah. wa-nya panjang Mas, maaf. Hada wa Hadza waliduhu Abdullah. wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Wa hadha ammuhu Al-Abbas. Wa hadza ammuhu wa haba ammuhu Hamzah. Nah, Hamzah betul. Wa hadha ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadha ibnuhu Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Oke, ahsan Mas Yato, syukron. Ya, cuma baca gitu aja. Ini hitung-hitung sambil nginget-nginget sejarah juga Bapak-bapak paling sambil sedikit-sedikit kita sisipi dengan vocab dari bahasa Arabnya. Tapi kalau ada yang mau Maaf, bertanya, tafadhol. jad, jadduhu itu apa Ustaz ya? Jadduhu ini Pak, yang ini Pak Irfan. Yang sebelah kanan, ini yang lagi saya Ya. tunjuk kursornya, apakah kelihatan? Oh, Jadduhu oke. ini kakek. Oke. Oke, oke. Yes. Oke. Oke, Pak Mas Bayu dan Pak Didit bisa. Saya Jadi Mas, Ustaz. Insya Allah, Mas Bayu yang biru, Pak Didit yang orange. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yuk, silakan. Yang biru ya. Ya, Hal hadhihi syajaratun? ya. نعم هذه أسرة رسول هذه Sallallahu. أسرة رسول صلى الله عليه وسلم. Mantap. Sallallahu alaihi wasallam.
Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatu Aminah. Hu, walidatuhu. Walidatuhu Aminah. Aminah. Yes. Abdul Muttalib. Wahada. Dari sini Pak Didit. Nggak kedengaran dari wahadanya. Wa hadza jadduhu Abdul Yes. Muttalib. Wa hadha ammuhu Ab Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Hamzah. Wa hadha ammuhu Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib. Mantap. Ammatuhu Sofiyah. Sofia. Sofiyah. Ya, betul. Wa hadha ibnuhu Qasim. Soal Ustaz. Ya, Ini kalau yang berikutnya kan Wahaza ibnu Hu ini ya, itu bisa dibaca langsung nggak Wahaza ibnu Hu gitu atau kayak bisa. gimana tuh? Bisa. Yang lebih biasa yang mana tuh dibaca langsung atau Kalau orang Arab sih pasti bacanya langsung wahadab nuhu. Tapi kalau kita wahada ibnuhu. Jadi dua-duanya betul. Dua-duanya dipakai juga. Tapi orang Arab biasanya kalau ngomong kan cepat. Dia bisa ya langsung nyentak-nyentak gitu. Wahadab nuhu. Gitu. Jadi bebas bawa. baik. Oke. Wahaza ibnu Abdullah. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. Wahaza ibnatuhu Fatimah. Wahadihi. Wahazihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wahazihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Oke. Hasan. Oke. Kita udah baca. Ya rata-rata bapak-bapak sudah baca. Soal al-awwal. Ini bukan kuis sih. Kam ibnu Rasul. Kam ibnu Rasul. Ada yang bisa jawab? Talasa, Rupanya. Salasa. Salasa. Talata. Talata wasamania. talasa ibnu Salasa. talasa. Nah, Ibnu bisa. Salasa. Talasa ibnu Rasul. Oke. Jamaknya ibnu apa, Ustaz? Ah, Jamaknya ibnu. abena. Nah, Benar. Oh, talasa Abe, benar. abna. ah, ah, be- ibnun, ibnani, abena, abena. Jadi jamannya abena. Jadi Terus abnahu tadi ya kalau disatukan. ya Rasulullah indahu Selesai. salatu abnain. Salasatu abnain. Nah, gitu kalau bahasa fushahnya. Ibnun Nah, abna. Saya boleh tuliskan di sini ya. Coba atau di bawah ini deh. Ibnun abna. Coba aja. Jadi kan oh, ya Pakai ibnun pakai nindak, nindak, nindak atau nindak apa? apa tuh Pak? Punya, punya nindak. Ya, indak. Rasulullah, nindak, abenahu, Jadi ibnun abna kira-kira gini. Saya besarkan ibnun abna. Woi, kan ininya yang nulis sendiri nggak kelihatan. Abna ibnun satu anak, ibnun terus setelahnya sekitar titik-titik abna abna kam indak abna atau kalau di sering kita itu aulad. Bapak, kefal aulad pernah sering dengar kan ketika percakapan sama teman-teman. Kefal ailah, kefal aulad. Nah, kalau aulad itu bentuknya sudah berapa anak, mau laki-laki perempuan, babat rata. Tapi kalau kam abna itu udah spesifik berapa punya kamu. Oh,
Kam indak minal abna. Kam indak. Kira-kira gini. Kam indak. Indak minal. Baru. Minal. Masukin abna. Nah, kalau kayak gini tuh konteksnya. Kam indak minal abna. Berarti Bapak hanya ditanya anak laki-laki aja. Abna. Kam indak minal abna. Tapi kalau ditanyanya kam indak minal aulad, minal aulad. Nah, ini berarti ditanya Bapak punya berapa anak? Bisa dibedakan ya, Pak? Termasuk nanti kan pertanyaannya atau yang digunakan sehari-hari, kefahala, kefal aulad, gimana kabar kondisi anak-anak, kefal ailah. Nah, gitu. Yang ini yang atas ini hanya diperuntukkan untuk itu saja. Saya ganti deh. Soal Berapa? Ustadz. Ya, Ini kam indak min. Kenapa harus ada min ya Ustadz? Ya, misalkan kita bilang kam aulad indak. kam, Kan itu bisa enggak? kam aulad Anda bisa juga. Tapi oh ya, ini konteksnya fushah, Mas, kebetulan. Kalau konteksnya agak nggak apa ya bahasanya nggak bawahnya kroma inggil tuh apa sih ya bahasa sehari-hari ya bisa kayak tadi yang Mas Yato bilang kam abna indak bisa. Kalau ini kam indak minal abna. Jadi ceritanya kita menghormati lawan bicara kita. Kira-kira seperti itu. Soalan Ustaz, ini Ya, kalau eh, kalau aliyah itu kalau aliyah itu apa Ustaz? Keluar kemarin kalau gimana Pak? aliyah aliyah Ali ya? Keluarga. keluarga juga kan ada Ailah. usroh. Ailah, Ailah, Bukan. Ailah. Ailah. Ailah yang Oh, ini Pak. iya. Nah, itu Ah, iya. keluarga. Kalau berarti yang tadi aulat itu bisa diganti dengan ailah ini Ustaz ya? Ailah itu konteksnya udah keluarga. Ada bapak, ada istri, ada suami, ada istri, anak. Nah, disebut ailah itu. Tapi kalau aulad bener-bener cuman anak-anak doang gitu. Ketika Oh, oke berarti oke paham Ustaz. Jadi lingkupnya ya, berbeda Ustaz ya. ya, Kalau yang berarti ailah ini berarti yang tadi yang seperti pohon tadi saja. Gitu ya. ya, Kan usroh. Jadi ya bahasa bahasa Hajar. itunya bahasa resminya usroh. Nah, ailah juga bahasa resmi, tapi biasanya digunakan kalau di Oman. Kaifa halak? Alhamdulillah tamam zain. Kaifal ailah? Gimana kondisi keluarga? Ya, keluarga kalau bahasa Indonesia gimana keluarga sehat gitu kan. Anak-anak sehat. Nah, kalau anak-anak sehat tuh kaifal aulad? Nggak jarang. Kaifal abna? Ya benar sih abna ketika dia udah tahu anak-anak kita mungkin cowok semua gitu. Kaifal abna? Gitu. Tapi seringnya kaifal aulad? Jadi pukul rata anak-anak. Kalau ailah pukul rata keluarga. Keluarga inti maksudnya bapak suami istri dan anak biasanya sih gitu. Oke. Kira-kira gitu. Berapa anak laki-laki Anda? Dan yang kalau yang bawah ya eh ya berapa anak Anda? Kira-kira bedanya sih itu yang ini. Ini konteksnya fushah. Amiyahnya nanti setelah ini akan saya tambahkan insyaallah. Halfi, Yang Fadil. artinya anak laki-laki itu kan abena ya Ustadz ya. Yes, ya Bapak. Kalau letter lucknya indak minal itu artinya apa Ustadz? Oke. Jumlah. Jadi endak ini jadi semacam kata sambung aja Pak. Hmm. Kok Mina ini semacam kata sambung ketika dia ada endak. Endak itu eh punya kamu, istilahnya gitu. Berapa, Kam endak berapa minal punya kolam. kamu? Ah, ah. Oh, Kam endak minal kolam misalnya. Kolam tuh artinya pulpen. Bahasa enaknya, kamu punya berapa pulpen? Kamu punya.
Nah, kira-kira indak. Indak ke Oke, soal, apakah kamu ada soal? Ada yang mau ditanyakan? Hal indakum soal, apakah kalian ada yang ditanyakan? Indak. Nah, min di sini bukan berarti dari ya Bapak-bapak, tapi berarti kata sambung aja biar katanya seakan-akan cakep. Kam indak minal abna, atau nanti akan saya tuliskan di bawahnya mungkin setelah ini bahasa amiyahnya. Kam 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 abna indak bisa juga iya, sesuka-sukanya kalau 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 mau langsung gitu ya Ustaznya bisa kam abana gitu ya. iya iya kira-kira seperti itu. Selekam kita balik jadinya. Tapi kalau konteksnya amiyah ntar nggak 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 mementingkan gramatikal intinya sih seperti itu Pak. Kam kam abna indak kira-kira seperti ini. Kita bisa menyebutnya ini amiyah. Ini berlaku buat keluarga aja atau bisa buat apa aja? Misalnya kam indak minas sayaroh gitu kan. Ya, bisa kam indak minas sayyarah, kam indak minal fulus. Kalau yang kam indak ya, itu bisa berlaku untuk apa aja? Kam indak minal bait, tapi konteksnya itu kan kalau abena ini sudah apa ya? Jamak gitu, Pak. Penunjukannya kan jamak. Harusnya sih kam indak minal fulus atau kam indak minas sayyarat. Jadi jamak sekalian semuanya gitu. Nih, kam abena indak yang merah ini amiyah ya, Pak. Tapi konteks atau artinya sama dengan yang ini. Sama, kira-kira seperti itu. Nah, ini kebetulan ngobrol ini, jadi Al-Hiwar ini ngobrolnya, gambar syajarahnya, gambar pohonnya, apa sih, silsilah lah ya. Gambar silsilahnya Rasul itu terpampang. Jadi yang ngobrol si Umar sama Uthman ini lagi nunjuk, hal hadhihi syajarah, apakah ini silsilah? Atau ini pohon silsilah? Naam, hadihi usratul Rasul. Ini keluarganya Rasul. Tunjuk sama dia. Ini bapak bapaknya Rasul. Namanya Abdullah. Ini wahada wahadihi walidatahu Aminah dan ini ibunya Aminah. Jadi lagi di kelas nunjuk gitu. Harusnya kalau nanti konteksnya udah percakapan, lu punya anak berapa? Kamu punya anak berapa? Kam andak minal abana atau kam andak minal aulad? Jawabannya belum ya, nih. Ya, kita kasih jawabannya. Indi, jawabannya gitu Pak. Dua-duanya bisa berjawab Indi, misalnya. Indi itu berarti saya memiliki berapa? Tiga, salah, salah, salah satu auladin. Nah, kira-kira seperti ini misalnya. Ini Salah satu konteks. azwajah, Chat. Hah? Salah satu azwajah bisa kan? Wah, mantap. Enggak, azwaj itu Bukan berarti azwajah ya? tiga suami. Kan nih, Bapak Pak Kalau ini Didik. apa? Nat? Zauj, Apa? azwaj, zaujah, zaujat. Oh, zaujah. Masya Allah. Saya aminkan Siap-siap nggak yang nih? bapak-bapak nih. Pak Didi Saya jangan amin. nyerempet nih. Kira-kira Mau seperti tak itu. bilang mau bilang sendiri Pak Didi. Sebelah kok di sebelah nih. Indi salah satu aula. Kenapa harus angka ya? Maaf. Ini Indi uh, satu. Nah, ini berarti ada tiga anak at least. Salah satu. Indi salah satu auladin. Nah, lu kenapa bisa kasroh? Minal auladi kalau mau dibaca. Is.
Di dalam bahasa Arab ketika tanda baca itu fathah, ya kita nyebutnya fathah, mansub fathah. Kita ketika baca tanda bacanya ngeluar gini dhammah, kita kayak gini kasrah. Nah, secara gramatikal ya ini semua ada penyebabnya. Kenapa bisa gini, kenapa bisa kayak gitu. Tapi untuk gampang dan enaknya ya seperti itulah orang Arab membacanya. Makanya banyak orang Arab yang ketika membaca konteks Arab, bahasa Arab gitu, paragraf atau lain sebagainya, mereka akan apa menghilangkan huruf terakhir, tanda bacanya dihilangkan, dimatikan maksudnya. Indi salah satu aulad, udah gitu aja. Biar dia nggak puyeng auladin. Kenapa dia bisa auladin? Nanti ada emang secara ilmu nahwunya ada. Mereka menyebutnya mudhof ilaih dan lain sebagainya. Tapi itu bikin pusing lah. Apa kita kan hanya pengen konteksnya ketahuan aja. Tapi jika dibutuhkan ya bisa juga dipelajari. Hal visual indak, hal visual andakum atau hal indakum soal wala ma fi. Oke. Kalau neneknya Rasul jadinya ya jadu jadu apa Ustaz? Nah, kalau Jadu neneknya Rasul, kan kakek ya jadun. Kalau nenek apa nih Pak? jadu kan? Jaddatun. Berarti kalau neneknya Rasul, jaddatuhu atau jaddatu, ya jaddatuhu atau jaddatur Wah, Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Mantap. Di jadatuhu. soal tadi, wadih Pak Irfan? Tapi nggak ada tamaduto itu Ustaz. Oh Yang ada mana nih? ya, jada tahu ya, iya. Iya ini ada jaddatuhu Rasul. Tapi di sini Oh konteksnya dia kayaknya ngebahas neneknya ya. iya, Dia nggak bahas neneknya Rasul. Heeh. jada tahu, Itu jada jaddatuhu. tahu, Jaddat, kalau itu jaddatuhu aja Pak. jada tuhu. Yes, aslinya jaddatuhu. Nah, misalnya saya tanya gini, Pak Didit, kam aulad indak? Indi eh, bisa pakai langsung ini tat pakai pakai aulada apa waladan gitu bisa tat. Bisa Bisa, tat. kalau dua Bisa orang. ya. Ya. Iya, Kalau indi iya. waladan. Sebenarnya kalau udah indi depannya nggak waladan waladain, karena dia akan Ah, bersifat oke. waladain. Indi Kalau saya nanya masih atau kam indak minal aulad, masih atau langsung jawab ma indi aulad. Indi koma ini. Kam indak minal abna, ma indi abna indi ibnatan atau indi isnan apa ibnatain. Jadi anak perempuan gitu Mas. Tapi kalau konteksnya aulad langsung dijawab punya berapa. Coba. Pak Trian, Pak Trian, Sedang di luar Ustaz, Kaifa? sedang di luar dulu Ustaz. Maaf. Oh, maaf. Oke. Pak Akbar, mewujud Pak Akbar? Mewujud Ustaz. Oke. Pak Akbar, kam indak minal abna? Eh, Wah, sah Isnain susah. Ustaz. Isnin Harus abna. lupa Ustaz. Ya, Isnain mantap. abna. Itu aja. Iya, iya. Isnain abna. Nggak apa-apa lah. Berarti Ya. punya dua anak laki-laki? Nah, Ustaz. Oh, ahsan. Pak Dito, kaifa halukum? Kaifa halak Pak Dito? Alhamdulillah, ana tamam. Tamam. Kam indak minal abna? In indi arba'a aula. Iya Aulad. benar. Aulad. Oh, Iya, mantap. Ustaz. Mantap. Indaka arba aulad. Kam abna wa kam ibnah. Kam ibnun wa kam ibnatun. Nah, ini. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Kam Sa ibnun wa sa kam salasa ibnatun ah wahid ibnan.
Wah, Ibnun Wahid. Oke, Ah, ahsan. Ibn Wahid. Ahsan. Mantap. Ahsan. هكذا يتكلم العرب. ففهمي كيف حالكم فهمي؟ Alhamdulillah, khair Ustaz. آه. كم عندك من الأولاد؟ Eh, Already isnan اثنان nan ابن أو ibnun اثنان ابنون. isnun أها. wahid ibnatun اثنان ابن وواحد ابنة. wahid أحسنت. ibnatun. Syukran Pak Ustaz. Irfan كيف حالك Pak Irfan؟ Alhamdulillah Ustaz, bikhair. بخير. كم عندك من الزوجة؟ Eh, jauh, 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 jauh. زوجة. Oh, ibni wafat Ustaz. زوجة واحدة يا أيوة زوجة واحدة كده. زوجة kan istri Jais Pak. Ustaz, Jais Ustaz. Oh, Tadi Fatrian nanya, Jahiz. tadi Insya Allah. nanya ini, nanya anak kok sekarang nanya ini istri Ustaz ya. Random ya. Jebakan Tadi Random. Batman ya, ngapalin jebakan Batman. anak. Ya, Pak Irfan, bentar Pak Adrian ya. Pak Irfan, kam عندك من الأولاد؟ Eh, Indi salasa aulad. ثلاثة أولاد. كم ابن وكم بنت؟ Eh, Isnan ibnun, wahad واحد ibnun. وواحد بنت. اثنان. Bintun, bintun. بنت. أحسن. أوكي. Pak Adrian, كيف حالك Pak Adrian؟ Alhamdulillah Nabi Khair Ustaz Zain. الحمد لله بخير. كم عندك من الأولاد؟ Indi Wahid Walad wa Wahid Bintun. واحد ولد وواحد بنت. اثنين. Ya Allah, syukran, jazakallah khair. Ya, secara konteks seperti itu sudah oke. Mohon maaf tadi bercanda-bercanda dikit Pak Irfan. Ah, nanti mungkin akan kita kembangkan lagi, tapi secara itu udah oke kok. Udah. Berarti udah bapak-bapak udah paham. Terkait penyusunan katanya kayak satu anak, dua anak, tiga anak. Nanti setelah istirahat, saya akan bikinkan bagan seperti ini. Penyebutan satu anak, dua anak, maksudnya anak laki-laki satu, anak laki-laki dua, tiga, dan seterusnya. Perempuan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Yang betul seperti apa. Dan yang amiyah seperti apa. Kalau yang amiyah, Bapak mau ngomong seperti apa, sebetulnya apa namanya sah-sah saja. Kayak misalnya, Indi Ifnain Ibnun. Secara gramatikal mungkin kurang tepat, tapi secara itu sih sah-sah saja. Kira-kira sih seperti itu. Syajarah ibnun tadrib. Silbaina kali lihat ke halaman yang sebelah kiri ini ada tadrib atau latihan silbainal kalimah was surah al munasibah. Sil sambungkan bainal kalimah antara kalimat was surah. Apa Pak surah Pak? Gam, gambar atau foto, al-munasibah atau al-munasabah sama aja, itu yang sesuai. Nah, ini bisa di bisa dilihat-lihat, nggak usah dikerjakan menjadi PR, tapi nanti ketika Bapak punya buku, apalagi hard copy-nya, bisa dilihat-lihat ini. Amun berarti paman. Paman yang ini modelnya apa yang berjilbab? Nah, serat-serat, macam anak-anak gitulah. Latihan anak-anak apa latihan anak-anak sekolah seperti itu. Seperti Ibnun, anak laki-laki, Ibnatun, anak perempuan. Serat-serat kita tahu. Syajarah yang mana, surah yang mana. Syajarah itu berarti pohon, surah berarti foto. Dan yang terakhir adalah tabibah. Tabibah apa Bapak-bapak? Tabibah, ada yang masih ingat? Ustaz, dokter Ustaz. Dokter, Bukan muallimah, muallimah, guru. guru atau pengajar Hasan. Ya tinggal serat-serat. Nah ini nyocok-nyocokin aja. Udah mau maghrib ya, Bapak-bapak?
Fi arba daqiqah, Ustaz. Oh, oh fi arba daqiqah ahsan. Berarti jam berapa? Jam saah sab'ah tamaman, jam 7 tepat ya. Naam, Naam, sabah. ahsan. Aywa, bas tamam hakadha huwa. Oke, indana baqiyatul waqt kita memiliki sisa waktu 3 daqaik, 3 menit. Hal andakum soal awal as'ilah? Hal andakum soal wala as'ilah? Ini sih Ini belajar. soal Ustaz. Tafadhol Pak Didit. Mungkin tadi dibahas nanti ya tadi ya. Tadi mengenai eh, apa? Mengenai apakah digunakan jamak ketika hanya apa 3, 4, 5 gitu. Ya, Ketika satu mungkin pakainya cuman pakai yang kata ya. apa single Kata gitu tadi. Nah, kata aslinya aja terus ya. terus untuk yang ini yang tadi kan Ustadz bilang salah satu abnai kan berarti pakai tak marbutoh di depannya gitu Tat. Hmm. Itu apakah Mm-mm. fusa aja atau di Ya, amniah paham. amniah juga itu Ya, nanti dibahas nanti Tat ya. ya. Memang belum ketika kita membahas fushah di dalam bahasa Arab memang akan ada efek terkait kalimat sebelum dan sesudahnya biasanya. Contohnya ini, contohnya ini Bapak. Endi salah satu auladin, salah satu auladin. Kenapa nggak salah satu auladin? Karena aulad ini, ya ini eh, sekiranya aja ya Pak, sekilas aja review. Aulad ini jamak, bentuk tunggalnya walad. Ada di sini kalau nggak salah. Ini, yang ini. Walad, anak. Anak. Bentuk tunggalnya anak. Walad. Jamaknya auladin. Huruf asli ini, eh, maaf, hitungan dari 3 sampai ke 10, kalau di belakang kata hitungan tersebut bentuknya jamak, otomatis di sini menjadi tak marbuto. Setiap sini jamak, sebelumnya angkanya menjadi tak marbuto. Maksudnya salah satu auladin. Kayak gitu kira-kira. Ntar apalagi salah satu buyutin. Buyut itu artinya rumah, bentuk jamak. Baitun, rumah satu. Buyut, rumah banyak atau jamak. Itu ntar di sini harus menggunakan tak salah satu buyutin dan harus berakhiran dengan in belakangnya. Itu secara fushah. Tapi kalau secara amniyah atau bahasa keseharian, tabrak aja Pak. Indi salatu banat, indi salatu aulad, indi salatu walad. Bebas. Gitu orang Arab paham. Kira-kira seperti itu. Tapi memang ada rumus tersendiri khususnya Pak Didit. Ketika di sininya jamak, angka selama dia masih angka tunggal 3 sampai ya let's say 10 lah. Itu eh, dia belakangnya harus menjadi tak marbutoh karena walaupun hu, kata aslinya adalah kata mudzakkar atau kata laki-laki, ketika dijamak dia akan berubah menjadi kata yang perempuan muannas. Kira-kira kayak gitu. Oke, sudah jam 7, khalas wasalna ila sa'ah sabi'ah tamaman. Oke, naltaqi ba'din ba'da khams ba'da rubu daqaiq ba'da rubu sa'ah. Kita akan berjumpa lagi setelah 15 sampai 20 menit. Syukran. Jazakumullah khair. Kita akan melanjutkan dirasatuna al-lugha al-arabiyyah. Kita akan melanjutkan eh, pelajaran kita bahasa Arab. Izin share screen. Tak, 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 tak. Oke. Abs. Benar. Kelihatan kah, Pak? Kelihatan Ustaz. Oke. Kelihatan ya, Pak? Eh, di sebelah kanan
ini di layar yang sebelah kanan, ini saya coba buatkan kira-kira bentuk tunggal dari satu kata, sebuah kata, dua atau apa ya, uh, dwi tunggal, ya mungkin dua atau ditunggal dan jamaknya. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita akan melontarkan satu atau ya melontarkan satu pembahasan pembicaraan atau kalimat yang konteksnya biasanya fushah, walaupun kadang jamak pun kadang dipakai juga di dalam bahasa keseharian. Contohnya ibnun, ibnani, abna. Maksudnya ibnani itu dua anak, anak laki-laki kan, ibnun tuh. Ibni, indi ibnun atau indi ibnun wahidun. Itu dua-duanya betul. Saya memiliki satu anak laki-laki. Indi ibnani thnani. Indi ibnani. Jadi biasanya rumusnya memang biasanya ditambah alif lam eh, ditambah alif lam dan nun. Maaf. Tambah alif lam dan kok alif lam ditambah alif dan nun. Nah, kira-kira gitu. Yang menunjukkan itu dua. Ibnani. Kalau jamak, nah ini nggak ada rumusnya. Bagaimana orang Arab berbicara aja. Ibnun, ibnani, abna. Waladun, waladani, aulad. Bintun, bintani. Ibnatun, ibnatani. Rame-ramenya banat. Nah, kalau ini baitun, baitani, buyut. Nah, kayak gitulah bentuk bentuk jamak. Tapi kalau menunjukkan dua, biasanya akan dirumuskan dengan penambahan alif lam dan nun. Ibnun, ibnani. Baitun, baitani. Jadi alif lam di sini, kalau alif lam, alif di sini untuk memanjangkan harokat huruf terakhir dari bentuk tunggalnya. Baitun, baita, tidak ditambahin lah. Kira-kira seperti itu. Makanya, kam indak minal aulad? Indi waladani. Indi waladani. Saya memiliki dua anak. Indi, bentuk jamak ini digunakan dari tiga atau angka tiga sampai angka 10. Dari 3 sampai 10. Jadi tunggal itu cuma untuk satu, dua atau ditunggal ini untuk dua, dan jamak ini digunakan 3 sampai 10. 11 sampai 99 akan balik lagi ke tunggal. Kira-kira seperti itu. Kita pernah bahas juga sih dulu sih. Beberapa waktu yang lalu. Abna, aulad, banat, buyut. Gitu. Lalu di sini kita juga tadi membahas ini review singkat aja. Kam indak minal abna fushah. Kam abna indak? Kamil aula. Kamil abna indak? Biasanya terkadang ada orang Oman pun mengatakan kamil abna. Kam al abna. Kamil abna indak. Karena dua mim dan alif lam di sini sama-sama mati atau sukun. Kam al abna itu susah, tapi disingkat, bukan disingkat, di dibaca kamil abna indak. Kamil abna indak, kamil aulad. Kamil abna indak, kamil aulad indak. Itu bisa masuk amiyah walaupun konteksnya masih walaupun konteksnya masih atau kosakatanya masih penggunaan kosakata fushah, artinya tidak bergerak lebar dari fushah. Kam indak minal aulad? كم عندك من السيارات كم عندك من البيوت. Nah, ada seperti itu. Itu pelajaran apa yang tadi yang kita bahas tentang sebelum kita istirahat. Qabla an naltahiq, sebelum kita lanjutkan al-hiwar al-thalith, hal andakum soal? Bapak-bapak
jika minggu depan hari Senin, insya Allah kita mau coba kuis-kuisan, oke ya Pak? Materinya bahasa Arab ini kan nggak, insya Allah nggak berat lah. Ini based on buku ini aja. Angka-angka yang kemarin kita pelajarin nggak terlalu keluar, maksudnya nggak keluar, nggak terlalu bahas banyak, tapi akan dipelajarin sekitar buku Al-Arabiyah Baina Yadayk ini aja. Gimana Pak? Kalau misalnya hari Senin kuis gitu misalnya, gimana Mas Bayu? Ada itu? Formatnya gimana Ustaz? Kuisnya? Nah, formatnya sih masih dicari-cari sih, yang asik seperti apa. Apakah benar-benar ngikutin kayak di sekolah gitu atau melalui apa gitu. Ntar mungkin akan diumumkan by grup sebelum hari Senin sih pastinya. Nanti kami coba bicarakan juga sama sama ya bapak-bapak juga ya perwakilan bagaimana. Tapi kalau mau ada kuis, oke nggak gitu kira-kira? Dari hasil polling itu 100% setuju, Ustaz. Oh mantap, gas, insya Allah. Gas bahasa Arabnya apa ya? Hayya. Oke. Hayya, insya Allah. Berarti hari Senin, insya Allah. Nanti polanya, teknisnya seperti apa? Mungkin akan diumumkan eh, selanjutnya ya, Pak. Selanjutnya di grup ya, Pak. Mas ya, Mas Bayu ya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Challenge-nya kalau yang izin-izin itu Ustaz. Gimana? Challenge-nya kalau ada yang izin-izin kan berarti nanti nggak bisa ikut kuis ya. Iya sih. Iya itu paling itu. Heeh. Ya, Masuk soal soal Assalamualaikum. potensi. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada iya. usulan Kementerian? Ya, ya. Kalau apakah ada usulan? Eh ya belum tahu usulannya kalau misalnya bisa Google Form tapi kan nggak praktis sebenarnya lebih bagus ya. Cuman ya yang buat yang izin ya jadi challenging kan. Nggak bisa kuis berarti. Iya sih. Betul. Nyusul aja yang itu. Iya. Oh, bisa Atau menyusul. atau Ah, kalau misalkan apa namanya tertulis itu kan justru lebih susah ya. Jadi bekerja dua kali kan. Arabik ya. terus nulis Arabik gitu. Kalau misalkan berupa voice note atau video langsung disubmit offline ke Ustadz, barangkali bisa dengan Nah, soal yang sama. ya saya terbersih sih. Apakah ya online, jangan nulis gitu. Karena ini most of mungkin yang pertama mau dicoba, tapi ini masih dari terbesit aja, belum saya bicarakan juga ke yang lain, Hmm. ke bapak-bapak. Ya secara online dulu aja, pengennya sih emang offline, tapi kan offline kan mungkin nulis atau sebagainya agak ya challenging tadi. Tapi ya nanti akan dibahas, insya Allah ntar akan difloorkan di grup ya, Mas Bayu, insya Allah. Iya, Insya Allah. Oke, kita lanjut dulu. Al-Hiwar Al-Thalith. Apakah ada hal hendak soal? Aman ya, Bapak-Bapak? Wadih kullu adun, insya Allah. Karena ini tadi kita berbicara an syajarah wa Ustadz, tarikh. Yes, kalau boleh tanya biar jelas ya aja Pak Akbar. Ustadz. Tadi bilangnya gimana? Eh, ada pertanyaan apa Ustadz? Gimana bilangnya Ustadz? Hal indak hal indak soal. Hal indak soal. Ya, hal indak soal, Oh, iya. atau gampangnya visual. Apakah ada Visual. pertanyaan visual pakai hamzah? Kalau soal nanti jadi batuk. Soal batuk, soal soal. Soal. Ya, Tamam Ustadz. oke, Afwan Pak Akbar Fikawan. Oke, al-hiwar al-thalith. Hada yatakallam, ini berbicara baina, antara al-um, al-um itu apa? Ibu, wal ab, dan bapak, antara emak dan bapak. Oke. Hada adhanul fajr. Hada adhanul fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aina al-aulad? Oke. Nggak usah di mute nggak apa-apa, Pak. Hada adhanul fajr.
Saya rasa bapak-bapak sudah paham artinya ini semuanya. Hada adhanul fajr. Ini adzan waktu fajar. Kata bapaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad? Ma makna hada? Apa maksudnya? Ainal aulad? Ada Mana yang tahu? anak-anak? Di Mana mana tuh? anak-anak? Ya, good. Di mana anak-anak? Lalu ibu al-um, Sa'dun fil hammam yatawadda. Gitu. Sa'dun fil hammam. Bapak, ada yang tahu al-hammam apa, Pak? WC, Pak. Toilet. Ya, Toilet. Pada ke toilet. toilet tutup saja. Ya, bisa toilet, bisa kamar mandi, terserah. WC, kita nyebutnya toilet. Saat fil hammam, ya. Setelahnya, yatawaddo. Apa itu yatawaddo? Ya, Berwudu. Ya Ustaz. betul. Itu berwudu dalam bentuk, ini bentuk katanya adalah fi'il atau perbuatan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada bentuk isim atau kata-kata seperti ini aja. Al-hammam, zauj, am, ibn itu isim atau kata benda. Tapi ada kata kerja ya, semua bahasa juga pasti ada. Nah, konteks di kata kerja ini, wah, saya memang pengen akan menuliskannya langsung nih, Pak. Kira-kira seperti ini. Di sini membahasnya ia ta yatawaddo'u. Yatawaddo'u. Kita hapus ini. Tawaddo'a. Yatawaddo'u. Tawaddo'a. Yatawaddo'u. Kira-kira gini. Oke. Bapak bisa lihat ini ada tawaddo'a. Yatawaddo'u. Gampangnya. Tawaddo'a ini kita menyebutnya fi'il madhi. Fi'il madhi. Maksudnya apa fi'il madhi? Apa ya? Warna green. Kelihatan. Fi'il madhi ini adalah past tense di dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin bapak-bapak yang sudah pernah belajar bahasa Arab sudah sering mendengar. Ini adalah past tense. Tawaddo'a. Dia arti bahasa Indonesia dia telah berwudu. Dia tawaddo'a. Kalau sampingnya ya tawaddo'u bentuk present sama future. Seringnya dipakai present tense. Ya tawaddo'u. Dia sedang berwudu. Dia. Jadi ini konteksnya semuanya dia. Kita lihat ke sini. Saat fil hammam yatawaddo. Si saat ada di kamar mandi atau toilet di kamar mandi sedang berwudu. Yatawaddo. Kalau katanya nanti dibalik. Saat tawaddo'a fil hammam. Berarti si saat sudah berwudu. Oke, itu fiil. Di dalam apa? Itu kata kerja atau fiil. Nanti banyak 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 apa? Banyak kata kerja di sini. Lanjut, bawahnya aina Sa'id. Nah, ini saat, ini Sa'id. Aina Sa'id kata bapaknya. Aina dan di mana si Sa'id? Kata ibunya, Sa'id fil ghurfah. Ada yang tahu ghurfah apa, Pak? Maknanya artinya ka kamar. Al-ghurfah. Kalau pernah ke Bank Maskat yang di Rui, yang pusatnya, nah, dekat situ ada namanya kantor Ghurfatut Tijarah, nah, kamar dagang. Kamar dagang. Kadin. Kok kamar dagang Kadin ya? Ya, Al-Ghurfah. Artinya
kamar. Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Kata lagi, kata kerja lagi. Yaqra'u membaca, kita sudah tahu. Ko, ko, ro, a, yaq, ro, ko, ro, a, yaq, ro, ko. Kira-kira ini. Maaf ini belum ditulis terjemahan apa? Berwudu, membaca, membaca. Oke. أين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. sedang sholat. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. Saat ngomong, saat mana? Saat tadi di atas ya. Ini saat. معطف يا والدي. وأين المعطف؟ معطف itu apa Pak? Ada yang tahu? أين المعطف? Apa itu? معطف apa Pak? Ada yang tahu? Kan di rumah gitu Ustaz apa? Kamar di rumah. Bukan Ustaz ya? Kalau ghurfah kamar atau rumah. Ah, ah. Kalau mi'tof sebentar. Mi'tof itu Allahumma sholli ala Arah sholat bukan, kiblat bukan. bukan Pak. Top itu Mi'tof. bukan kiblat ya Ustadz ya. Bukan Pak. Oh, itu. Ya, tof. Itu mihrab. Itu mihrab. Ini Ah, main top. semacam itu. Sebentar. Mi'tof saya tulis apa? Mu'jam. Mi'tof itu semacam ya tempat sholat. Maaf. Bisa berarti tempat sholat. Atof. Aina al-ma'taf? Hada huwa al-ma'taf. Ini di tempat sholat. Istilah. Terus, wa aina an-nadharah? Nadharah apa Pak? Wa, wa aina an-nadharah? Nadharah kacamata. Oh, ini banyak banget kosakata baru ya. Terlalu banyak kosakata baru. Oh, cukup sampai ini aja dulu. Sampai fajar aina sa'ina saya yaqra'ul Quran wa aina sa'ina fil musalla tusalli. Sampai sini dulu. Oke. Saya ulangi dari atas. Hada adhanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Sa'ad fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Kenapa bisa ini Sa'id? Kalau ini Sa'dun, Sa'ad, ya ini Sa'id karena setelah huruf ain huruf ya hampir pasti seringnya jadi kasrah di sini. Kenapa bukan Sa'dun yang di atas, Ustaz? Kenapa enggak? Sa'dun bisa, Sa'ad bisa. Sa'ad tuh maksudnya ainnya dimatiin, dalnya dimatiin, Pak. Sa'dun juga bisa. Sa'ad, aina al-aulad? Sa'dun fil hammam yatawadda atau Sa'ad fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. مصلى ini tempat sholat kebetulan di rumah. Usalli sedang sholat. Sholat yusolli. Jadi yang yatawaddo itu artinya mau atau ya, Ustaz? Bukan, ya tawaddo dianggap aja sedang berwudu, Pak. Sedang, Oh, present. sedang. Mm-mm. Jadi ya kalau yang hijau ini past tense, kalau yang hitam ini present tense gampangnya. Ntar future tense biasanya akan ditambahkan huruf sa di sini atau saufa. Saya tawato akan. Kira-kira gitu. Agak serius dikit ya kita belajarnya. Salah
yusolli. Nah, sholla yusolli. Sholla yusolli. Nah, ini. Sholat. Bahasa Arabnya sholat. Ada satu, sebetulnya Bapak-Bapak, ada satu rumusan kira-kira gini. Ini mereka adalah ini adalah sebuah kata kerja di dalam bahasa Arab. Kenapa bisa begini penulisan aslinya? Biar kita bisa membedakan antara past tense sama present tense dulu. Pertama itu, ini past tense yang berwarna hijau, bentuknya biasanya katanya ada di depan. Kalau ini kan contohnya ini saat fil hammam yatawaddo ada di belakang. Biasanya kalau past tense dikedepanin setelah saat tawaddoa fil hammam. Saat udah berwudu di dalam kamar mandi. Kira-kira seperti itu. Tawaddoa yatawaddau qara'a yaqra'u shalla yusolli. Ini nggak ada rumusnya, ini kata aslinya. Yang jadi masalah adalah ketika yang berwudu ini laki-laki, bentuk aslinya nggak berubah. Ketika yang membaca, ini baca apa aja ya, yang membaca laki-laki, ya dia bentuknya nggak berubah. Bajuri sedang membaca Al-Quran. Bajuri yaqra'ul Quran. Gampang gitu. Bajuri sedang sholat subuh. Bajuri yusolli al-fajr. Al-fajr gampangnya gitu. Itu kalau yang kita bicarakan itu seorang laki-laki. Tapi nanti akan berubah yang ketika yang kita bicarakan adalah seorang perempuan kayak ini. Sa'idah itu perempuan. Dia yang harusnya aslinya yusolli jadi tusolli. Ada huruf tak. Di sini juga tak, tak huruf depannya ditambah kata kerja. Maksudnya huruf tak di sini akan menggantikan huruf ya yang ini, Pak. Nah, ketika huruf ya depan ini digantikan dengan tak, berarti gampangnya dia adalah membicarakan perempuan. Maksudnya dia perempuan. Kalau ya tawaddo ini dia sedang berwudu. Dianya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan jadi tak tatawaddo. Nah, jadinya kalimatnya ini juga. Yang membaca itu seorang laki-laki ya qara'u. Di Bajuri sedang membaca. Bajuri ya qara'. Dah, betul. Bajuri sedang sholat. Bajuri yusolli. Nah, kalau yang baca ternyata bukan Bajuri, misalnya Aisyah sedang membaca. Bukan Aisyah yaqra'. Jadi Aisyah taqra'. Berubah depannya. Kalau saya yang membaca, jadi akro. Nanti itu dulu dah. Kira-kira gitu. Bisa dipahami nggak Bapak-Bapak? Ada yang ngebingungin nggak? Bingung. Sulit, sulit Ustaz. Iya, pelan-pelan. Ustaz, Yes. di atasnya kolom itu yang hijau mungkin apa maskulin gitu, terus yang tengah feminin gitu kali Ustaz ditambahin Ya, ya, ya. Boleh, boleh. cowok cewek gitu ya biar Ya. kelihatan bedanya Ustaz. Oh, ya, ya. Nanti saya tambahkan ini. Header, Sebagai header, header, dikasih header. Iya.
Mumet, Pak. Iya, emang udah mulai lucu Pak. Sampai sini tuh bahasa Arab kalau udah masuk kata kerja dia agak melucu sedikit gitu. Tapi lama-lama insya Allah enak lah. Insya Allah. Kalau bentuk lampau perempuan laki-laki yang masalah perempuan laki-laki Nah, untuk masalah ya bentuk Ustaz ya? Sama ya? untuk untuk bentuk lampaunya nanti juga ada perubahan. Nanti saya bikinin format yang lebih enak kayaknya kayak Yang gini awal untuk sementara ini aja. Set, nanti ini tuh solid. Nah, ini kata kerja asli. Oh ya, kata kerja. Kata kerjanya ini apa ya istilahnya apa apa kata kerja present yang perempuan present tense kayak gitu lah. Kata kerja kerja menunjukkan perempuan. Kalau yang ini bisa disebut kata kerja laki. Maaf, ini hmm, oke, kira-kira gini. Ini kata kerja bentuknya laki-laki, ya tawaddo. Mohon yang hijaunya jangan dihiraukan dulu ya Pak, walaupun ini juga bentuk asli dari laki-lakinya. Maksudnya kata kerja laki-laki. Ya tawaddo, kata perempuannya berubah ya-nya menjadi tatawaddo. Nah, contohnya apa di sini? Yusolli itu sholat, tusolli sholat juga, lagi sholat tapi perempuan ini. Aina sa'idah? Sa'idah fil musalla tusolli. Kira-kira gitu. Soalnya di bahasa Arab kan kata kerja itu ada kata kerja lampau, kata kerja eh, saat ini present dan future. Kalau future akan lebih mudah karena cuma tambah saufa atau sa aja di depannya. Habis itu ntar ada kata perintah yang gampangnya. Solu, soli, ikro. Nah, kayak gitu. Oh, gampangnya. Tapi di dalam sini konteksnya adalah ini. Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Mohon maaf, mau nggak mau saya harus jelaskan karena di sini ada kata kerja. Kita akan sedikit sedikit jelaskan dari kata kerja. Memang nanti berubah bentuk, tapi bentuk aslinya kita tahu seperti ini. At least yang di sininya apa di konteks pembahasan di halaman kirinya kita tahu artinya deh Pak. Minimal itu aja karena ini nggak akan banyak dia menggunakan kata kerjanya. Sedikit-sedikit disisipin, sedikit-sedikit disisipin. Nanti diulang lagi di hal visual. Ustadz ini yang tata wado, yang takrou sama tusoli itu present atau past tense? Present, present. Yang pasten Oke. di kotak ini yang ber ini hijau, Pak. Pastennya yang hijau ini aja. Yang hijau-hijau ini kelihatan? Kelihatan tulisannya, Pak. Yang hijau ini itu bentuk dari Nah, bentar, bentar. pasten. Ya, yang hijau ini bentuk dari pasten. Selebihnya ya tawaddo ya kro yusoli present. Ah, tapi ini sebagai ya tawaddo ini kan artinya dia sedang berwudu. Nah, kalau konteksnya dia, kita harus tahu nih dianya laki-laki atau perempuan. Nah, ya di sini menunjukkan dia laki-laki semua. Ya, ya, ya. Lah, terus kalau perempuan ya, ya yang ini yang saya merah-merahin ini berubah menjadi tata waktu. Contohnya ada di sebelah kiri. Tusolli. Nah, ini juga yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Dia sedang membaca Al-Qur'an berarti laki-laki. Ya, Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Gitu. Eh, Aina
Kalau di kalau di Oman seringnya apa ya? Kalau kita kerja. Oh, biasanya sih kita menggunakan kalau di Oman itu kata kerja bentuk selanjutnya di dalam bahasa Arab menyebutnya dengan masdar. Contohnya apa? Ainal akal, maksudnya when antal akal, di mana kamu tadi makan? Akelun, akal itu makan, akil, akal pakai Akil, hamzah. Ustaz. Gimana? Akil, saya dibenerin katanya akil. Kalau akal nanti takutnya akal. Akal. Ya, boleh. Akil gitu Nah, ya. karena keduanya konteksnya amiyah, akil. Oke, akil juga nggak jadi nggak apa-apa. Aklun juga kata aslinya akal, aklun kata aslinya masdarnya akal. Bentuk aslinya, bentuk kata kerja aslinya akala yakulu. Bentuk aslinya tuh, Pak. Kata kerjanya akala yakulu. Aina anta akal atau aina anta akil, akilwin anta. Itu bentuk kata kerja tapi yang di apa ya? Disederhanakan. Masdar disederhanakan. Jadi kita nggak usah harus memikirkan bentuk perempuan seperti apa, bentuk yang laki-laki seperti apa, modelnya past tense present nggak pakai gitu, langsung aja gitu. Nah, tapi karena konteksnya di sini dibahas ya kita bahas sedikit. Kalau bentuk masdar dari ini atau bentuk sederhananya gimana? Tawaddo ayat tawaddo tawaddo. Aina tawaddo? Aina makanul wudu? Aina tawaddo? Aina makanul wudu? Kalau qara ayat qara'u bentuk gampangnya pakai ro'ah. Qiraah itu artinya membaca juga. Qiraatul Quran, membaca Quran. Sholat kita tahu sholat. Bentuknya, bentuk sederhananya sholat. When sholat subuh? Hal anda sholat? Sholat subuh anda? Kan kalau konteksnya sehari-hari sih seperti itu. Tapi kalau masuk ke penggunaan kata kerja yang lengkap, hal anta tusalli as-subh? Anta, ntar anta ada lagi. Ya kayak gitu-gitulah Pak. Tapi jangan dipikirkan. Yang penting konteksnya kebetulan berbarengan sama ini aja, jadi saya sedikit banyak jelaskan itu. Tapi yang penting keseharian. Ya tadi contohnya akil, syurub, syurub apa? Minum, syurub, terus apa sih yang lain-lain tuh? Ya banyak lah. Salat, wudhu, tawadhu, Amal, Ustaz. amal, amal, amal. Syuhul juga. Syuhul bentuk aslinya syaghala yashghulu. Syuhul, syuhul bekerja. Amal, syuhul itu semuanya aslinya memiliki kata kerja, tapi ya disederhanakan jadi penggunaannya masdar. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf. Bapak, kalau ternyata ada penjelasan saya yang belibet, ada penjelasan saya yang kecepatan atau apa, mohon di diinform aja Pak, ditegur aja supaya mungkin lebih itu. Hal indakum hada Visual, kullu. visual, Ustaz, visual. Afdal. Jadi kalau di jalan ketemu orang soli itu sebenarnya nanya dia udah sholat belum gitu ya. Iya, bukan udah sholat, mau Soli, sholat. Kadang dia bertanya, itu mau sholat, kamu mau sholat? Iya, oh, mau sholat? Heeh. Soli? Heeh. soli gitu dia. Tapi ini kalau Soli. ini past tense tadi bilangnya enggak, belum tentu juga. Kalau yang Bapak bilang soli, itu Hmm. sebetulnya ada satu lagi namanya fi'il amr, bentuk perintah. Soli. Kalau bentuknya beneran ya Pak, maksudnya mengikuti kaidah kata nahu, soli itu berarti kata perintah sol. Sama ada hadis Nabi kan solu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Nah itu bentuk perintah. Tapi kalau di bahasa keseharian, soli, mau sholat, khalas, anak khalas, sholat. Udah, khalas, salaitul asar. Khalas, salaitul asar. Kan Kira-kira. kita nanyanya solu atau solista. Soli aja Pak. Kalau solu rame. Ya rame. Maksudnya untuk rame-rame. Oh, oke oke. Oh, soli, soli diembel-embelin sholat apa? Soli asar, soli zuhur,
Sholil fajar, fajar ya, atau subuh juga boleh. Yang bela begitu. Qiraah Quran, qiraah newspaper, newspaper jaridah, tapi nggak ada sejauh mana. Nggak ada ya udah sekarang Al-Quran. Kan Pak, saya aja. Oh, Soli sama dengan film tadi ya, Tat ya? Soli juga, Tat. Fi'il madinya nggak sholli, sholah. Oh, Sola itu, oke, oke. Ya, sholah. Itu nggak, fathahnya nggak, ketutupan ya? Oh, boleh. Oh, enggak, emang. Fi'il madinya sholah. Kalau aku telah sholat, sholaitu. Makanya sholaitu. Asbahtu, asbah. Ya. Soalnya itu ada ya-nya setelah lam kan kayak soli jadinya. Nggak begitu ya? Ah, kenapa bacanya sholah? Karena iya-nya nggak ada titiknya, Pak. Nggak ada Nah, titiknya. Aduh, ya yes, jadi salam, ya salam. sholah. Ketika iya-nya ada titiknya, bacanya yusoli gitu. Nah, itu bedanya gitu. Kenapa nggak kayak gitu ya? Emang orang Arab nulisnya begitu. Kayak kira-kira. Jadi kalau itu ada bentuk ya tapi nggak ada titiknya, nah kita hati-hati nih. Kemungkinan besar dia fathah. A gitu, sholah gitu. Tapi kalau ada titiknya, nah, kemungkinan besar dia apa turun kasroh gitu. Kayak nama saya pernah dosen saya salah menyebut nama saya. Nama saya kan Ari Bajuri. Alif, ro, iya. Tapi sama panitia ujiannya, iya-nya ditulisnya iya tanpa titik. Jadi dosen manggil saya Aro Bajuro. Gitu, salah. Karena emang kebiasaan orang Arab seperti itu. Nah, ketika itu iya itu ada titiknya, mereka secara otomatis akan menyebut Ari Bajuri. Ya, kira-kira gitu. Termasuk ini sholat, yusolli. Gitu. Nah, kalau soli, ayo sholat, 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 gitu. Konteks beneran ya. Tapi kalau kesehariannya, sholil asar, sholat asar, ayo, ayo, sholat. Tuh, kira-kira gitu. Ini soal kita sampai sini dulu nanti pertemuan selanjutnya. Oh, pertemuan selanjutnya mungkin Eh, malah kuis. Ya, Fadol. tani soal, Ustaz. Ya, Sebelumnya kan pernah tuh. Ana natakalam Arabiyah Syawiyah Syawiyah. Nah, itu natakalamnya kan ana, kalau ana atakalam. oh Ah, langsung. yes. Ana Ana atakalam Arabiyah shwaya shwaya. Nah, ana itu udah. takalam. Ana uh, takalam Arabiyah ata, Syawiyah. ana Oh, atakalam. ata bukan Yes. bukan natakalam ya. Ata. Oke. Kalau natakalam nggak anak. Nahnu. Nah, Nahnu, nahnu ya. yes. Nahnu natakalam Arabiyah shwaya shwaya. Nah, itu kata kerja aslinya takallama. Iya, takallamu. Ana Kenapa atakalam. ada A-nya itu, Ustaz? Kenapa ada A-nya itu? Ana kan kalau yang Amiyah kan ana kalam Arabiyah Syawiyah Syawiyah. Nah, tapi kalau Ya, ata shwaya kalam shwaya. Oh, mantap tuh. Terakhir ya, Pak nih, saya nih kayak gini. Kalimat aslinya adalah takallama. Ini past tense ya. Al la ma iya takalamu. Belum pamit tutup ya takalamu. Oke. Takallama. Ini bentuk dari past tense. Takallama. Ya takallamu. Bentuk present tense. Nah, ya takallamu berarti dia berbicara. Kalau saya berbicara, iya di sini, Pak. Iya ujung depan sininya. Ini, ya ujung depan kami berikan warna merah ini. Ya di ujung ini akan berubah menjadi A. Kalau saya, jadi atakalam. Atakalam al-lughah al-arabiyyah syuwayya syuwayya. Gitu.
Kalau kami, nahnu, ya yang di depan sini akan berubah menjadi nun, natakallam. Nah, gitu. Rumusnya memang kayak gitu, Pak. A, A, ana tuh berubah menjadi A. Termasuk ini nanti, saya berwudu. Yang tadinya ia tawaddo jadi atawaddo. Nih ya yang merah-merah, huruf huruf yang merah-merah ini, huruf yang bisa berubah tergantung situasional. Kira-kira gitu. Masya Allah. Pusing Ustaz. Ya, nggak usah dipikirin Pak. Ya intinya orang Arab ngomong begitu, ntar misalnya ada yang riwah-riwah dikit, ya kita anak kalam syuaya-syuaya, gitu aja Pak. Tapi mantap sudah. Oke, hal indakum soal qabla ikhtitam. Kalau Amiyahnya nggak pusing kan, Tat? Amiyahnya menyantai, amiyahnya menyantai. Kalam Arabia syuaya-syuaya, qiraah Quran. Bukan Ainal maksudnya makanan. yang ini yang feel-nya, Tat. Ini kan kalau feel kan banyak nih. Kalau Ya, Amiyahnya simpelnya gimana, Tat? contohnya yang wudhu, ya wudhu wudhu. Wudhu ya nggak amiyah juga sih, tapi tawaddo. Aina tawaddo, aina wudhu, aina wudhu, ana wudhu, ana indi wudhu. Gitu aja udah. Kiroah, eh, eh, kan kita biasa dengan kiroah. Ya kiroatan. Yang ya ini, yang kedua kiroah. Wah, harusnya ntar di sini dikasih satu bagian lagi untuk yang kira-kira kita biasa untuk itu ya. Ntar saya kasih satu matriks sini lagi, istilahnya amiyahnya lah. Kayak wudhu Pakai ya. masdar, Tat, ya? Hah? Pakai masdar. Yes, gampangnya pakai masdar. Gampangnya pakai masdar. Sholat, yusolli, sholat. Takalam, kalam. Kalam wadih. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Kalau pakai fiil ya ini udah tingkat lanjut lah istilahnya. Insya Allah. Oke, Bapak-bapak. Saya kira udah mulai beranjak malam dan agak panas. Tapi ya ini biar sebagai pengetahuan aja sih sebetulnya, karena kebetulan kita membahas itu. Dan pembahasannya sih nggak banyak, cuma gitu-gitu aja. Tapi ini untuk pengetahuan bersama aja, karena sering digunakan juga dalam kehidupan apa masing-masing atau kehidupan sehari-hari. Akhiran, hal fikum soal? Alas Ustaz, maafi. Mewujud Visual, Ustaz. Ustaz. Visual. Maaf soal ya. Oke, syukran jazilan. Mas, kuisnya insya Allah nanti akan kita info lebih lanjut. Ya Allah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.